Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Mazmur 35 ayat 1 sampai dengan 28. Dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak, menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan, mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan, mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia." Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus.
menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai. Dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya, Tuhan. Janganlah berdiam diri, ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Demikian. Markus pasal 13. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi dan di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apabila kamu melihat
Pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hal yang sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, jelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh cinta. Dan jangan lupa berbuat baik, saudara ya. Jangan lupa berbuat baik setiap hari. Terus tunjukkan iman kita, pengharapan kita di dalam perbuatan baik. Dan jangan lelah berbuat baik. Sekalipun menjengkelkan, kadang-kadang orang yang diperbuat, yang kita kasih baik itu seringkali justru malah mengkhianati kita. Ya, saudara ya. Nah, saudara, ketika kita setiap hari ini kita menanti-nantikan Tuhan, ya, setiap kali kita melakukan perbuatan baik, lalu orang kan mempertanyakan motifnya apa, ya, nggak mungkin, ya, sengaja ya, waktu itu saya sengaja. Kalau ketika saya bikin video pendek, ya,
mana donasi 40 miliar, cuman saya. Nah, itu saya sedang memberikan bahasa metakomunikasi, ya saudara ya. Bukan saya, uangnya kan bukan punya saya, saudara ya, tentu dari Anda semua. Seharusnya Anda mengerti itu ya, bukan bermaksud untuk saya memamerkan, tetapi untuk menyindir, ya, bahasa sarkastik saya buat para apologet yang tiap hari cari donasi buat dirinya sendiri, tapi sambil nyerang-nyerang orang lain. Ya, saudara ya. Saya tidak bermaksud untuk menunjukkan bahwa saya hebat juga lah. Ya, saudara ya, nggak hebat juga. Karena semua donasi itu memang kita kan sepakat. Kalau pakai nama rekening saya belum tentu bisa terkumpul 40 miliar. Justru karena saya menggunakan nama yayasan, maka kita bisa segitu banyak. Tentu saja karena itu, ya saudara ya. Seharusnya Anda mengerti ya. Tetapi seringkali ya, ketika kita berbuat baik, memang dipertanyakan, saudara ya. Nggak mungkin dulu kita kasih makan, ya pertama kali kita gerak Damaris. Nggak mungkin, Paul pasti nipu, Paul pasti begini, Paul pasti begitu. Saudara Anda lihat ya, para apologet kalau demon gitu langsung pada panas, langsung pada girap-girap, langsung pada ruwet ya. Anda juga gitu nggak? Kalau ada orang ngomong sesuatu, terus sampai Anda berdebat, mana buktinya? Ini begini, wow, mana punya silakan buktinya, ini silakan buktinya. Ya kan, saling ingin membuktikan, yang satu ingin membuktikan bahwa kamu curang, yang satu yang kamunya ingin membuktikan bahwa kamu tunjukkan buktinya mana ini ya saya. Wah, terus kamu mulai tuh bertengkar di situ, tuh ribut besar. Dionjoki kalau perlu ya. Kalau perlu dionjoki, kalau perlu ribut, saudara. Saudara sebetulnya nggak perlu seperti itu ya, terutama nih ibu-ibu ya. Kalau ada omongan di pasar apa, jengkel, lalu ditungguin, wah dijambak-jambakan. Misalnya ada yang begitu, malu ya, jangan begitu. Kalian sudah ikut hagios, ya di sini dia lagi digosipin orang di pasar, apa digosipin orang di gereja, di tempat kerjamu, nggak usah jambak-jambakan ya. Diamkan saja, ya. Orang ngomongi kamu yang tidak baik, orang nyatronin kamu. Nah itu yang namanya berbantah-bantah. Tuhan, berbantahlah dengan musuhku. Kita minta Tuhan untuk berbantah sama jangan kita. Sebab ketika kita berbantah-bantahan, satu kita habis waktu. Dan kamu tahu nggak, ketika kamu lagi berbantah-bantahan dengan keras begitu, energimu itu kesedot loh. Energimu itu habis kesedot. Ya, tapi saya senang Pak. Wah ini makanan saya santap sekalian Pak. Tetap energimu kesedot, makanya kamu jadi ketua. Makanya kamu lihat ya, orang ya makin tua ada yang mukanya makin baik, makin berseri, ada yang makin tua tuh mukanya makin kayak nenek sihir, makin kayak Hitler, makin kayak kayak ini ya saudara ya, sadis ya. Ada yang tidak ngamatin nggak? Ada orang yang makin tua mukanya makin baik, kayak Ana itu mukanya makin tua makin cantik. Ya karena saya memperlakukan dengan baik ya. Ya buat saya, buat Anda enggak terserah, tapi buat saya makin baik mukanya ya. Banyak teman-teman saya mukanya tambah jelek. Ya karena suaminya memperlakukan dengan tidak baik. Sama ya suami-suami yang makin ganteng biasanya istrinya memperlakukan dengan baik. Dan sebenarnya simpel itu kan. Dan juga makin baik soalnya. Ya, soalnya makin baik juga. Kalau kita makin baik, saudara ya, hati kita makin baik, kita berusaha berbuat kebaikan, makin tua tuh makin cantik, makin seger. Kami kalau tua itu kamu berantem, senangnya berantem ya, sama sapi senggol bacok, tambah lama mukamu tambah keras, ya, tambah lama mukamu tambah penuh dengan gurat-gurat kekerasan ya. Loh, saya bekerja keras, ada pekerja keras yang memang bekerjanya capek sehingga mukanya gurat-gurat capek. Tapi ada sukacita mukanya. Kenapa mukanya menyenangkan ya? Kalau orang Tionghoa bilang buapan. Ya, menyenangkan. Muka hoki. Muka hoki itu dibikin loh, saudara. Memang dari lahir ya. Kalau Anda belajar profetik kan nanti diajarin. Orang buapan itu dari lahir, saudara ya. Tapi kamu bisa membangun muka yang buapan. Buapan itu
pan itu muka ya, tuapan itu muka yang menyenangkan, muka yang mendatangkan rezeki. Ya, kamu bisa dengan cara apa? Kamu jangan suka bertengkar. Ya, loh, Pak Paus juga kok suka miso-miso. Coba lihat saya miso-miso. Kamu dengarkan pasti lucu. Kamu masih ketawa kalau saya lagi miso-miso. Iya kan? Hiburan kan? Kalau saya lagi miso-miso kan? Nggak ada saya miso-miso terus kamu ikut masuk emosi. Saya lagi miso-miso pas Anda ketawa-ketawa. Kenapa? Saya lucu. Memang saya sengaja bikin lucu. Apakah miso-misonya karena kepahitan? Enggak. Miso-miso saya itu suara kenabian. Bukan karena kepahitan. Kalau saya kepahitan mukanya pasti beda. Ya, ada orang yang semakin lama makin capek ya mukanya ya, saudara ya, kelihatan. Begitu didekat, Anda merasa nggak nyaman. Begitu dekat-dekat, orang ini kok, sehingga mukanya makin lama, mungkin lihat mukanya itu serem ya. Nah, Anda itu kalau ketemu orang itu, ketemu serem atau ketemu apa? Saya balik lagi pernah cerita ya, Kopo itu saya punya opak, kakak perempuan punya opa namanya Kopo. Ya, kalau kakak perempuan atau adik perempuannya opa namanya Ipo ya, Kopo saya itu dari opa saya. Dia itu kepahitan karena ditinggal sama suaminya, baru menikah berapa bulan ditinggal, hilang dapat datang suaminya. Sehingga dia tuh pahit sekali hidupnya ya. Makin lama itu makin membungkuk mukanya tuh, wah gimana gitu ya. Tuh kalau mata-mata susah nyamber gitu matanya ya. Makin tua, makin nyamber matanya. Ya. Orang-orang yang hatinya pahit, ya makin lama kamu hidupnya mukanya juga makin jelek. Siapa di sini yang tidak mudah mengampuni? Maka lama-lama mukamu jelek. Ya. Tapi kalau kamu mudah mengampuni, maka kamu cantik nanti. Gampang mau cantik itu. Punya hati yang bahagia, yang suka mengampuni. Ya, hati yang tidak suka nyamber begitu ya. Hati yang polos, tulus. Nanti mukamu cantik, bahagia. Karena bahagia kan. Lepas kamu tidak punya beban, nggak ada penyakit. Ya kan? Loh, banyak sekali teman-teman kamu lagi SMA itu cantik-cantik. Kamu ketemu 20 tahun kemudian serem mukanya. Dia kan ganteng-ganteng waktu masih muda, 20 tahun kemudian mukanya kayak preman, udah kayak gali. Ya kan? Ada yang karena kosmetik. Bukan, ini bukan karena kosmetik. Kalau kosmetik Anda juga tetap bisa lihat waktu kosmetik itu ya, ketika ada satu kerutan, ada satu mimik yang serem. Ya. Nah, biasanya anak kecil itu nangkep ya. Anak-anak saya itu miracle itu paling sering tuh. Dia digendong, ada perempuan cantik gendong dia, saudara ya. Wah, dia berontak nggak mau. Dia takut perutnya. Dia kan digendong, takut dia nangis. Teriak dia sekuat tenaga ya. Dan orang ini memang berusaha jahatin kita. Ya, cantik ya, bukannya cantik. Ya, mungkin pasang apa gitu ya, katanya orang itu kan susuk atau apa atau besar. Tetapi jahat, orang ini jahat sekali sama keluarga kami, saudara ya. Ya, bisa begitu ya. Ada orang yang begitu kelihatannya baik mukanya ya, kelihatannya. Tapi dari sekilas, ini jahat sekali nih. Ternyata jahat. Nah masalahnya begitu Anda seringkali nggak menyadari, asal cantik, asal seksi, asal bling-bling, terus Anda nggak menyadari itu. Tetapi, saudara ya, orang-orang yang tinggal bersama dia itu, ya menyadari. Makin lama, itulah sebabnya suami-suami banyak ninggalin istrinya, padahal istrinya kelihatannya masih cantik. Suami istri banyak meninggalkan suaminya, padahal kelihatannya suaminya tuh punya duit, gagah, ganteng. Ya. Pernikahan juga demikian, karena kamu suka berbantah-bantah. Karena kamu suka itu ya, suka konten, suka berbantah-bantah, suka ribut. Siapa di sini jago ribut? Wah, kalau ribut-ribut gitu tuh saya paling demen itu. Nah, ngaku kan. Tapi banyak ya, wow, jangan khawatir kalau ribut-ribut itu saya paling demen. Nah, bertobat.
bagus kamu ngaku. Saudara, kalau kamu sering berbantah dan kamu senang dengan perbantahan itu, ya, kamu tidak akan pernah merasakan mengecap kasihnya Tuhan. Kenapa kamu tidak biarkan Tuhan yang berperkara? Pak, kesuwen Pak ngenteni Tuhan. Nah, itu dia. Kamu latihan sehingga otot-ototmu, ya otot-otot wajahmu kan sangar kan. Wah, sehingga kalau tangan itu sehingga urat-uratnya sampai keluar semua tuh. Nah, itu otot wajahmu tuh begitu tuh. Bayangkan itu ya. Seperti tangan yang sampai uratnya keluar gara-gara kamu sering adu panco kan. Sering otot-otot kan adu panco kan. Wah, sampai pada keluar semua urat-uratnya tuh ya. Gila nih sampai kayak cacing keluar semua gitu kan. Wah, gitu ya. Kamu guratan wajahmu di dalam yang mimikmu itu nggak kelihatan secara, karena nggak mungkin muka harus keluar urat-urat begitu. Wah, ini ya nggak mungkin. Tetapi di dalam ininya ya, di dalam mimiknya itu kelihatan orang yang suka bertengkar. Ya, saya dulu waktu mahasiswa itu sering anak muda zaman sekarang kan suka bertengkar ya, saudara ya. Nggak yang laki-laki, nggak yang perempuan ya. Terutama di Jakarta, Gen Z itu paling suka bertengkar ya. Gen Z itu, ngerti ya? Paling suka bertengkar Gen Z itu. Paling suka tiba-tiba nyaplok dulu, yang penting menang dulu. Waktu saya di penjara, saya merenungkan satu kata ya, saudara. Satu kalimat. Ini orang begitu diberkati Tuhan, sampai dia nggak perlu bertengkar lagi. Loh, kalau ada orang berusaha memfitnah dia, biarin aja sama dia. Cuma dikasih senyum. Loh, kalau ada orang ngambil, nggak habis. Loh, kalau ada orang menindas dia, nggak berasa. Ketika ada orang memfitnah dia, dia nggak kehilangan teman. Saking diberkati Tuhannya. Bahkan musuh-musuhnya pun udah ngambil, dia nggak berasa, masih tenang saja. Sama seperti kamu ketika nyedok air dari laut, apakah airnya habis? Ya, dongeng, bilang habis itu ya. Nyedok lautan sampai habis, dongeng. Tetapi enggak akan kamu nyedok lautan tuh airnya habis. Nah, itulah kamu seperti samudra raya yang melimpah dengan cinta. Diambil airnya tiap hari. Bahkan kamu dikotori, dilempari pakai plastik, dilempari pakai tai, pakai kotoran. Tetap samudra raya itu menjadi bersih. Iya kan? Itu orang yang diberkati Tuhan. Kasih Tuhan itu seperti seluas samudra itu loh, saudara. Maka jadi indah kan? Samudra raya itu kan indah sekali kan? Kecuali samudranya Indonesia. Kotor ya. Isinya orang Islam. Ini entah kenapa ya bisa begitu ya. Kalau kamu lihat lautnya di Eropa, kamu lihat lautnya di Bali, bahkan di Bali sampai ke Papua ya indah. Kamu lihat laut Jawa ya kotor, saudara. Mengapa ya begitu ya? Saya pergi ke Ternate. Ternate itu harusnya bagus ya, seperti Vietnam. Ada pulau, ada gunung-gunung kecil begitu ya di Ternate itu sampai ke Halmahera. Tapi yang nggak indah, kotor, bau. Saya pergi ke Bima, ya bau. Seberangnya Bima itu adalah Labuan Bajo, ya indah, biru. Saya pergi ke Ternate, ke Halmahera, ya kotor. Padahal kamu pergi ke sedikit dari Flores itu bening sekali, aneh ya. Kamu pergi ke Sumba itu loh, bersih, bening, biru. Bahkan alam semesta saja mencerminkan orang yang suka bertengkar. Bahkan alam semesta itu loh, saudara. Alam semesta saja mencerminkan orang yang suka bertengkar. Karena itu kan dikit-dikit dibakar, gereja dibakar kan. Ternate di Halmahera itu kan, sering ribut itu kan. Beda dengan di Papua ya, Maluku. Oh, Tuhan kayaknya baik ya. Tapi sekarang dirusak ya sama menteri-menterinya ya. Ditambang itu ya, tambang nikel itu loh. Termasuk tambangnya Jokowi sama Luhut kan ada di sana itu. Di Raja Ampat dirusak sekarang. Sengaja. Itulah. Nah, kalau hatimu penuh dengan keserakahan juga sama tuh, saudara.
ngap ya, Anda kok cari duit, cari duit, cari duit. Kok begitu lihat duit matamu langsung biayapan gitu ya. Wah ini kurang nih, ini kurang nih. Saya dulu begitu. Ya, kurang duit, wah ngap, mau kejar target, apa, panas senggol bacok. Saya pernah bekerja dengan berkat. Ya, kalau ada orang ambil, nggak apa-apa, biarin saja. Nyatanya saya tetap dipercaya sama atasan saya. Tapi suatu ketika saya arogan. Saya melihat ada orang yang hidupnya dalam dosa, tapi dia kaya raya. Lebih dari saya. Umurnya sama. Tapi dia punya harta lebih dari saya. Saya iri. Mulailah saya tuh ngoyo atau kerja tuh. Wah, ngotot gitu ya. Wah, masa saya nggak bisa? Wah, caranya gimana nih? Wah, saya mesti punya kerja sampingan. Saya mesti kerja begitu. Situlah saya mulai tuh, senggol bacok, mulai panas, mulai nggak ada waktu. Wah, cepet-cepet nyetir. Aduh, baru meeting saya nyerintik dulu di kantor. Baru meeting saya pergi ke tempat lain untuk ketemu sama customer saya, usaha sampingan saya. Akhirnya saya kerjanya capek, senggol bacok, saudara. Anda yang rakus, Anda yang serakah, Anda yang tamak, Anda yang mengejar uang, maka kamu juga akan begitu tuh. Akhirnya kamu kan berbantah-bantah. Akhirnya ketipu. Waduh, saya ketipu juga tuh. Akhirnya udah cuma semua tuh, wah tambah ngamuk kan, udah kerjanya capek, ketipu. Nah, dasarnya saya orangnya kolerik, bales tak kejar kamu. Akhirnya ngotot, tambah ngotot lagi, suka bertengkar. Akhirnya saya suka bertengkar. Mau ribut, orang kalau apa salah nelpon saya dikit, langsung saya bentak. Ya, langsung saya bentak, saudara ya. Mau telepon pokoknya sudah nggak, saya udah nggak mau panik. Pokoknya saya ribut, pokoknya cari ribut. Sengaja cari ribut. Ya, sampai anak saya takut sama saya ya. Nah, bagaimana dengan Anda? Ya, sampai anak istri saya takut sama saya. Kamu ditakuti nggak sama anak istri kamu? Apa kamu menjadi seorang suami yang menyenangkan bagi istri anakmu, seorang istri yang menyenangkan bagi suamimu dan bagi anakmu? Nggak perlu kamu pergi sampai operasi plastik, sampai yang aneh-aneh. Ya, menjadi orang yang menyenangkan itu bikin orang betah di rumah. Sampai tua kamu tambah cantik, tambah berseri. Ya, sampai tua hidupmu menyenangkan. Ya, saudara ya. Memang pakai baju itu jangan lemproh kalau di rumah, istri-istri, suami-suami. Itu tetap pengaruh lah, jangan ngomong tidak pengaruh. Di rumah itu jangan pakai baju lemproh ya, saudara ya. Kalau kamu sudah mulai 30-an, istri-istri, jangan dasteran bolong-bolong bau bawang putih, saudara ya. Karena suamimu di kantor, sekretarisnya cantik-cantik, saudara ya. Yang teman kantornya banyak yang seneng sama suami kamu cantik-cantik. Di rumah pakai yang rapi. Lagian itu mempengaruhi kemudaanmu, ya. Nah, nanti kapan-kapan kita cerita ya tentang ini ya, bagaimana tips ya kita setiap hari. Hidup sederhana, tapi kamu jangan ngelemproh, beda ya, ngelemproh dengan hidup sederhana. Kamu tidak perlu bermewah-mewah, tapi harus selalu rapi, ya selalu. Jangan udah 3 hari nggak mandi, suami-suami paling sering ya 3 hari nggak mandi sampai, ya maaf ya saudara ya, sampai selangkangannya itu baunya busuk sekali ya. Iya kan, 3 hari nggak mandi kan busuk saudara. Saya aja kalau saya nggak mandi aja udah busuk. Apalagi 3 hari nggak mandi, baunya busuk sampai nggak usah dilepas aja bisa kecium dari jauh. 3 hari nggak mandi itu kan, sampai bau kentutnya nempel di badan kan, bau kentutnya nempel di badan. Nah itu juga. Nah tapi kita cerita ini tentang bagaimana kita berbantah-bantah tadi ya. Kalau Anda ya seger mandi setiap hari, itu menurunkan tensi kita, memperbaiki moodnya kita. Kalau Anda lagi pengen berbantah-bantah, mandi saudara ya. Mandi air dingin. Sehingga seger, berganti suasana. Nah, kalau Anda ingin lagi berbantah-bantah, biarkan Tuhan yang berbantah-bantah. Ya, biarkan Tuhan yang bertengkar. Jangan kita. Begitu dia sekali, Anda marah sekali, udah sekali saja Anda tinggal. Anda klarifikasi sekali saja. Tapi jangan berbantah-bantah, jangan bertengkar.
Satu, kamu buang waktu, buang energi, dan menghabiskan masa kecantikanmu, kegantenganmu tuh habis, saudara. Disedot sama setan itu loh, sedot itu loh. Allah, sukmanya kamu tuh kayak disedot gitu loh. Energi kamu tuh disedot sama setan. Setan senang kalau kamu berbantah-bantah. Setan tuh senang sekali kalau berbantah-bantah ya. Suami istri, ya bertengkar nggak masalah, tapi berbantah-bantah itu beda. Bertengkar itu namanya kamu jangan begitu nih, udah selesai. Tapi namanya berbantah-bantah itu kamu tuh sampai ribut, sampai kamu ngungkit-ngungkit, sampai ruwet, ya bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Nah itu namanya berbantah-bantah, sampai dendam, sampai kamu kudu menang. Ngomong itu kudu menang, kayak berapologetika itu berbantah-bantah. Ya, kamu ngejarnya pertengkaran, makanya jauhilah perdebatan yang tidak perlu. Ya, Anda perlu belajar untuk, sebenarnya kalau saya ngomong ya, ada orang yang ngomong sama saya, dia pengen menang, tak dengerin. Ya, jangan ingin mengalahkan orang dalam pembicaraan, saudara ya. Kalau kamu ingin mengalahkan orang dalam pembicaraan, kamu sebenarnya sedang kehilangan dia. Tapi coba lebih dengar. Akhirnya dia terjebak dengan perkataannya sendiri. Ya sudah, biarin saja. Yang penting kita tetap rendah hati, tetap tunjukkan aksi prestasi kita. Ya tetap tunjukkan kasih karunia. Orang yang punya kasih karunia itu nggak perlu berbantah-bantah. Kayak saya kalau difitnah orang, diapain orang, biarin saja. Ya masih bom. Wah, mau bukan ini. Oke, saya kasih tahu. Ya, saya nggak perlu ngapain. Dia mau pamer ini, ya, saya jelas di atas dia, nggak perlu. Kamu mau debat sama tukang becak, kamu tuh dokter, tapi kamu mau debat tentang politik sama tukang becak. Sampai kapan nggak ketemu? Capek, saudara. Capek, beneran capek. Kamu pernah nggak ngalamin begitu? Bom berbantah-bantah sama saya. Dia ngomong soteriologi saja nggak bisa. Epifani saja dia nggak bisa ngomong. Ya, apokalipsis itu aja dia nggak bisa ngomongnya dengan jelas. Kalau saya kan langsung ngomong apokalipsis, epifania, soteriologi, gampang. Dia mengucapkannya saja itu bahasa yang baru buat dia, kosakata yang baru. Lalu mau bantah-bantahan sama saya, kan nggak level. Saya ngomong pun dia nggak akan ngerti yang saya ngomong. Nganggap nggak, saudara? Biarkan Tuhan yang menjelaskan kepada dia. Kan? Sebab jangan buang mutiaramu dan permatamu pada anjing dan babi itu loh. Kalau berbantah-bantah itu begitu, nanti kamu dicapik sama dia. Dia itu nggak nangkap kamu ngomong. Akhirnya kamu dicapik-capik, kamu kan rugi sendiri. Dudukin, kamu ngasih tahu. Kamu cerita begini ya. Nah, tapi kalau Pak Pol sama orang Islam bagaimana? Kalau saya sedang menghancurkan isi otak mereka, karena kamu ngomong apapun nggak akan didengar sama mereka. Jadi caranya gimana? Hancurkan. Misalnya saya contohnya nih, emang Allahmu ada? Allahmu sudah jadi tai di jamban saya. Udah, ngomong sama orang Islam, kamu nggak bisa ngomong baik-baik. Tidak akan pernah bisa dia. Kamu ngomong apa saja buat itu kafir, omongan setan. Jadi dijeda, ditantang, di-challenge ideologinya dia. Tapi kamu nggak bisa begitu, saya bisa. Karena kamu kan tinggal di Indonesia, kamu ngomong begitu langsung masuk penjara besok. Kalau saya bisa. Nah itu loh bedanya. Kalau saya di Indonesia, kamu nggak harus hati-hati. Begitu saya ngomong di sini, saya kan bebas hukum. Nah, tapi bukan berbantah-bantah. Begitu dia sudah nggak mau dengerin saya lagi sama wah ngomong terus, saya remove. Saya nggak mau berbantah-bantah, nggak perlu. Kamu selama kamu masih mau mendengar, masih bagus. Walaupun saya dengar pun kamu tutup kuping, tapi kamu memberi kesempatan saya buat ngomong. Tapi kalau dia orang sudah nggak ngasih kesempatan ngomong lagi buat saya, ya saya remove. Ngapain ngomong sama orang begituan? Itu orang sakit jiwa. Itu loh. Itu namanya jangan berbantah-bantah. Kalau saya ngomong jeder, itu beda tuh. Kalau kamu nggak boleh ngomong kayak saya, karena kamu tidak punya kuasa untuk ngomong itu. Saya punya kuasa untuk ngomong seperti yang saya ngomong ini. Nah, tetapi kalau kamu di rumah tanggamu, jangan
berusaha mengalahkan mereka. Dengerin, ngomong gantian. Di rumah pun ngomong gantian. Istri-istri ngomong gantian, suami-suami kalau ngomong gantian. Didengerin, jangan pengen jawab. Pengen denger kamu tuh pengen ngomong apa tuh. Jangan pengen jawab, saudara ya, di rumah itu. Pengen tahu kamu tuh kenapa tuh kamu marah. Kenapa tuh kamu nggak suka. Dengerin, tanyain. Kamu kenapa tuh nggak suka, kenapa tuh kamu marah-marah. Aku pengen dengar, pengen tahu. Apa yang membuat kamu nggak suka. Kalau kamu sering berdua, suami istri sering begitu, kamu makin kompak, makin asik. Haleluya, ya. Biar Tuhan yang berperang bagi kita, yang berbantah-bantah bagi kita, termasuk sama suami dan istri. Ya, biar Tuhan. Kadang-kadang kita ngomong sama istri, ngomong sama suami nggak bisa jelasin. Yalah, biar Tuhan yang jelaskan dalam hati kita. Tapi jangan ngomong sama kamu mah nggak ngerti, biar Tuhan lah jelasin sama kamu. Bukan, nggak usah begitu ya. Kita dengerin saja. Tapi kita dalam hati kita, biar Tuhan jelaskan sama kamu. Kadang-kadang aku ngomong juga kamu nggak ngerti. Haleluya, amin. Silakan.